Saudara-saudariku terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Jangan lupa bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Kamis 12 Februari 2026. Hari biasa, pekan biasa kelima. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai 30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Saudaraku terkasih, Injil berkisah tentang seorang ibu yang berkebangsaan Siro-Fenisia. Bangsa ini adalah salah satu bangsa yang diremehkan oleh orang-orang Israel. Bangsa ini punya potensi ekonomi yang besar. Mereka lebih maju dari orang-orang Yahudi. Tapi bangsa Yahudi sering melecehkan mereka karena dianggap bukan bangsa pilihan Allah. Perempuan dari bangsa Siro-Fenisia ini datang pada Yesus dan memohon kepadanya agar mengusir setan dari tubuh anaknya. Yesus selalu berkata kepada perempuan itu bahwa ia diutus untuk orang-orang Yahudi. Mengapa pada orang Yahudi? Karena orang-orang Yahudi disebut sebagai anak-anak Allah dan bangsa lain bukan, termasuk perempuan itu. Tapi perempuan itu tidak menyerah. Dengan gigi dia berjuang agar anaknya dipulihkan. Bahkan ia dihina pun dia tetap menerimanya. Ia merendahkan diri di hadapan Yesus dengan berkata, "Benar Tuhan." Tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Saudara-saudariku terkasih, kata-kata Yesus pada perempuan itu terkesan menghina. Tapi di balik itu ada pesan penting yang mau Yesus sampaikan pada kita bahwa ia sedang menguji iman perempuan itu. Perempuan itu dari bangsa lain dan kehidupannya lebih baik dan maju daripada orang-orang Yahudi. Tapi ia datang memohon belas kasihan dari Yesus. Ini artinya dia sungguh-sungguh memohon dan percaya pada kuasa Yesus. Perempuan itu tidak merasa dihinakan dengan kata-kata Yesus. Tapi dia bangga karena Yesus mau menyembuhkan anaknya. Kata Yesus pada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Saudaraku terkasih, perempuan ini seorang yang sungguh beriman. Dia percaya pada kuasa penyembuhan dari Yesus. Dengan rendah hati dia memohon kepada Yesus, walaupun secara ekonomi dan lainnya bangsa lebih tinggi, tapi ia tetap rendah hati datang kepada Yesus dan memohon kesembuhan bagi anaknya. Bagi saya kisah ini memberi inspirasi untuk kita. Pertama, jangan pernah ragu akan kuasa penyembuhan yang dilakukan Yesus. Yang terpenting adalah kita sungguh percaya pada kuasa penyembuhan Yesus. Yang kedua, kekayaan, kepintaran, kuasa yang kita miliki ada batasnya. Tapi kebaikan dan sikap rendah hati akan kekal dalam kehidupan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.